Hi guys, welcome back to another episode of Ruang Belajar 100. It's me Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100. And today I'm gonna teach you a simple technique that you can actually use it to improve your vocabulary, especially your verbs. Jadi kata kerja Anda akan dikembangkan dengan banyak di sini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kita dan smash the bell button supaya kedepannya Anda bisa mendapatkan lebih banyak notifikasi. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan juga nyalakan loncengnya supaya kedepannya Anda juga selalu akan mendapatkan notifikasi kita ketika kita upload video-video menarik lainnya. Dan langsung saja, mari kita mulai. Let's get right into it, guys. I was at work and they said, "Do you want to come to the Great Barrier Reef?" And I said, "Yeah, why not?" He just called me at work and said, "Do you want to go to the Great Barrier Reef tomorrow?" I was like, "What the hell? What are you doing?" I just want to thank you and Tomo for bringing us out here and doing something me and Luke would have never done before if it wasn't for you. Thanks for coming, dude. Thanks for paying, man. I was broke as shit before coming here, like nearly zero on my bank account. But I'll come. I was at work and they said, "Do you want to come to the Great Barrier Reef?" And I said, "Yeah, why not?" He just called me at work and said, "Do you want to go to the Great Barrier Reef tomorrow?" I was like, "What the hell? What are you doing?" I just want to thank you and Tomo for bringing us out here and doing something me and Luke would have never done before if it wasn't for you. Thanks for coming, dude. Thanks for paying, man. I was broke as shit before coming here, like nearly zero on my bank account. But I'll come. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai pembahasan kita. By the way, yang tadi Anda nonton itu adalah 3 orang yang memiliki aksen Australia. Mereka itu beraksen Australia. Meskipun yang lainnya beraksen Amerika, akan tetapi mereka tidak ngomong dalam video yang aku ambil tersebut. Sebenarnya itu adalah sebuah video yang panjang, tetapi aku hanya ambil yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, menyangkut aksen, kemarin aku nonton sebuah video dan di bawahnya ada banyak sekali komentar. Yang mana ada satu komentar yang membuat saya kayak mau ngomongin hal tersebut di dalam video kali ini. Cuma sebentar doang. Bahwa ada satu orang yang dia terlalu peduli dengan aksen yang kemudian buat dia itu pesimis banget. Dia bilang, aduh aksen British itu sulit, aduh aksen Amerika sulit. Atau dia terlalu pusing dengan bagaimana cara membedakan aksen Amerika dari aksen British. Kemudian hal yang sama, British dengan Australia, Australia dengan Amerika. Dia terlalu pusing akan hal-hal sepele tersebut. Itu terakhir membuat dia pesimis dan kemudian tidak mau maju-maju. Jadi kalau Anda penonton saya minta Anda untuk tidak terlalu kepala pusing dengan hal-hal yang hanya sebagai pendukung doang. Nggak usah terlalu pusing hanya kayak, aku maunya British doang, aku nggak mau aksen lain. Nggak boleh kayak gitu, karena kita nanti ketemu juga banyak sekali orang, entah Amerika atau mana, kita nggak tahu. Atau nggak usah terlalu pusing kayak apa bedanya aksen Amerika dengan aksen British. Kenapa? Nanti pada akhirnya kalau Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris, Anda akan tahu, Anda akan mulai tahu, oh aksen British itu yang kayak gini, oh aksen Amerika itu kayak gitu. Jadi itu akan muncul dengan sendirinya. Atau oh aksen Australia itu kayak gini, oh aksen Kanada itu kayak gini, oh aksen New Zealand itu kayak gini. Ada banyak sekali aksen. Aksen India, aksen mana lagi, aksen bahkan di Inggris sendiri itu banyak sekali aksen. Di Amerika sendiri itu banyak sekali aksen. Jadi kayak kita di Indonesia ya, ini sebentar, ini saya harap tidak terlalu banyak, tidak membuat kalian bosan. Kayak kita di Indonesia, aksen saya adalah aksen orang NTT karena saya dari NTT. Jadi tentunya berbeda sedikit dengan aksen Anda yang mungkin adalah orang Sumatera, atau mungkin adalah orang Jawa, atau mungkin adalah orang Papua, atau mungkin adalah orang Bali. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan jadi dialek. Jadi tapi kalau Anda bisa aksen orang Jawa, tentunya Anda bisa mengerti aksen orang Timur, ya kan? Bisa lah, karena sama-sama bahasa Indonesia. Di Amerika juga sama aksen. Di orang Texas punya aksen, orang mana lagi? California punya aksen, orang New York punya aksen, orang mana lagi punya aksen. Gak usah terlalu peduli dengan aksen banyak. Kita hantam saja, yang penting itu bahasa Inggris, kita hantam semua. Supaya Anda itu mudah sekali mengerti aksen, banyak sekali aksen. Jangan terlalu peduli dengan aksen, apalagi itu buat kalian sampai kayak pesimis, tidak mau lagi belajar bahasa Inggris karena banyak sekali aksen, buat aku jadi bingung. Lupakan semuanya itu, alright? Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, si cewek tadi dia bilang,
How did you meet these people? Alright, sekali lagi, how did you meet these people? Nah, dia tadi ngomong kayak gitu, dia melalui telepon. Misalkan kalau Anda tidak tahu, inilah yang diomongkannya. How did you meet these people? Artinya bagaimana Anda ketemu orang-orang ini? Karena ceritanya bahwa 2 orang Amerika terbang ke Australia dan minta siapa saja yang mereka belum pernah kenal sama sekali, dan mereka mau pergi bersama-sama dengan orang itu ke tempat tujuan mereka. Jadi kayak aneh karena mereka itu saling kayak orang asing di antara mereka ya. Makanya teman dari orang Australia itu tanya, how did you meet these people? Bagaimana Anda ketemu orang-orang ini? Next, kemudian dia bilang, I was at work and they said, do you wanna come to the Great Barrier Reef? And I said, why not? Kayak gitu ya, atau why not juga nggak menjadi masalah. So once again, I was at work, itu artinya aku sedang bekerja, and they said. Nah, ini banyak orang masih lafalkan yang tidak tepat. Yang tepatnya adalah said. Kemarin salah satu member kami, karena sebelumnya memang banyak orang, terutama saya waktu belum belajar bahasa Inggris dengan lebih terperinci spesifik dari orang yang tepat, saya juga lafalkan dengan said. Jadi seolah-olah saya lafalkan kayak gini. Ini tidak tepat. Yang tepatnya adalah said. Alright, said. Termasuk yang ini, yang ada s-nya di belakang. Ini bukan says. Banyak orang lafalkan dengan ini ya. Ini tidak tepat. Yang tepatnya adalah says. Alright, says. He says. Meskipun kata dasarnya adalah say, tapi kalau udah ada s-nya itu says, atau ini said, alright? Jadi makanya kalau nanti coba kalian putar kembali dan dengar lagi orang Australia itu ngomong, kalau ini mau aksen Australia mau mana saja semua sama, tidak ada beda. Kata yang ini juga semua sama, tidak ada yang beda. Yang mungkin lompatan-lompatan aja, kayak lompatan orang Timur, lompatan orang Jawa itu yang beda sedikit, tapi pelafalannya semua sama. Misalkan kalau saya orang NTT ngomong belajar, Jawa juga paling tidak ngomong tentang belajar atau bertemu, sama-sama bertemu, aksennya aja yang berbeda, alright? So I was at work and they said, saya sedang bekerja dan mereka bilang, do you wanna come to the Great Barrier Reef? Apakah kamu mau ikut ke nama tempatnya adalah Great Barrier Reef, alright? Barrier. And I said, why not? Mengapa tidak? He just called me at work and said that, do you wanna go to Great Barrier Reef tomorrow? I was like, what the hell? What are you doing? Kayak gitu ya. Dia telepon saya di tempat kerja dan berkata, apakah kamu mau ikut ke Great Barrier Reef besok? I was like, apa? Jadi what the hell itu adalah sebuah seruan. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang itu. Kemudian dia lanjut, dia katakan, what are you doing there? Sebenarnya ini masih bisa lanjut, tapi kemudian mereka langsung tertawa, jadi terpotong di situ, alright? Jadi sekali lagi kira-kira seperti itu. Dan berikut yang terakhir dia bilang, I just wanna thank you. Dia ngomong thank you ya. Itu boleh thank you, boleh thank you. Kebanyakan kalau aksen Amerika itu adalah thank you. Sedangkan yang tadi itu orang Australia, dia mengikuti aksen Amerika. Jadi thank you. Kalau Anda adalah orang aksen British itu thank you. Jadi mirip-mirip kan, gak beda-beda banget. Itu hanya aksen. Kalau aksen untuk orang Amerika, kalau dia bunyi A diikuti dengan N atau M atau nge, itu biasanya berubah jadi E. Thank, alright? Thank you. Makanya bilang man, alright? Kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai itu. I just wanna thank you and Tomo for bringing us out here. Nah, aksen Australia, lihat, ini dia seolah-olah hilangkan hanya area. Itu biasa aja. Jadi kalau orang Amerika atau orang British, mereka bilang out here. Nah, ini mereka hilangkan ini. Nah, jadi bedanya sedikit doang. Jadi semakin kalian kuasai dan saat kalian ngomong dan mereka, kalian akan tahu kira-kira oh ini aksen mana ya. Dulu saya tidak bisa bedakan aksen, sekarang saya ngomong oh ini orang aksen ini, oh ini. Meskipun saya tidak tahu, kalau misalkan Amerika, saya tidak akan tahu dengan jelas oh ini orang Texas, oh ini orang California. Aku nggak bisa karena saya belum pernah hidup dengan semua orang, entah dari Texas, California, dari mana. Saya pernah dengan orang Amerika, tetapi bukan kayak spesifik kayak gitu ya. Jadi aku tahu
ini aksen Amerika tetapi aksen spesifiknya kayak Texas atau mana. Saya yakin tidak ada satu orang Indonesia yang ngajar bahasa Inggris bisa, bahkan orang bule belum tentu bisa tahu semuanya itu. Tapi saya bisa tahu secara general, ini orang Amerika, ini orang Kanada, ini orang Inggris, ini orang Australia. Nah, kapan Anda bisa tahu seperti itu? Semakin banyak Anda mengetahui bahasa Inggris, semakin banyak Anda dengar, Anda akan semakin tahu hal tersebut. Alright, now let's move on to the next. Mari kita lanjut. Nah, hari ini saya berjanji untuk mengajarkan kalian sebuah teknik sederhana bagaimana Anda bisa menggunakan sebuah teknik tersebut untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, terutama your verb. Hal tersebut sebenarnya ini aku udah pernah ajarin, tetapi karena aku diminta beberapa kali di beberapa komentar, jadi aku mau ajarin di sini, yaitu yang ini, kemudian yang ini, alright, dan yang ini ya. I just wanna thank you, alright. Kemudian yang di sini, do you wanna go to Great Barrier Reef tomorrow? Atau do you wanna come to the Great Barrier Reef? And I say, ini wanna, alright. Nah, aku mau sedikit ngajarin tentang ini. Cara Anda lafalkannya adalah wanna. Akan tetapi meskipun bunyi akhirnya itu kebanyakan kalau dalam kehidupan sehari-hari akan berubah menjadi bunyi a yang halus. Jadi wanna. Itulah alasannya ini ditulis dengan a, alright. Sebenarnya ini adalah singkatan dari want to, alright. Tapi karena ini dengan ini terlalu ribet kayak want to, jadi kayak bunyi t-nya double, kemudian mereka hilangkan itu semua. Dan biasanya to itu kalau banyak kali kalau dilafalkan dengan cepat dia berubah menjadi tapi t ini hilang, jadi kemudian dia berubah menjadi kayak gini, alright. Jadi kalian udah tahu kira-kira asal mula adanya wanna, alright. Sama dengan gana, sama dengan gara dan selebihnya itu aku semua udah ajarin kaliannya. Ini artinya ingin atau mau, alright. Misalkan aku kasih contoh, I just wanna thank you and Tomo. Jadi aku mau berterima kasih, jadi mau, alright. Atau ini, do you wanna go to Great Barrier Reef tomorrow? Apakah kamu mau pergi ke, alright, kayak gitu. Do you wanna come to the Great Barrier Reef? Apakah kamu mau? Jadi itu artinya mau. Mulai hari ini kalian bisa meningkatkan kemampuan kata kerja kalian dengan satu kosakata ini. Caranya adalah misalkan ini kita latihan. Anda boleh bermain di rumah. Aku mau makan. Nah, bahasa Inggrisnya apa? I wanna eat. Jadi aku mau makan. I wanna eat. Alright, anggap saja rice. Aku mau makan nasi. I wanna eat rice. Atau anggap saja aku mau minum. I wanna drink. Anggap saja water. Kayak gini. Right? Jadi gampang sekali. Ini bagaimana Anda bisa ganti ini dengan kata kerja apa saja. Atau I wanna come up with a story. I wanna come up. Alright, kayak gini. I wanna come up bla bla bla. Alright. Jadi ini adalah kata kerja. Jadi ini adalah sebuah teknik dasar bagaimana Anda bisa meningkatkan kata kerja Anda. Aku mau anggap saja aku mau pergi ke mall. I wanna go to a mall or I wanna go to the mall. Jadi wanna go to. Jadi diikuti dengan kata dasar go. Alright. Kayak gitu. Atau Anda mau kemana? Nah, untuk ini mau he atau she atau it nggak menjadi masalah, atau yang singular juga nggak menjadi masalah, nggak akan ada perubahan. Jadi he wanna anggap saja apa? Drive around. Nah, ini nggak ada perubahan apa-apa. Jadi enaknya kalau pakai wanna, kita nggak pikir ada perubahan apa, apakah tambah s atau tidak kayak gitu. Kita nggak usah pikir itu, semuanya sama. Jadi I wanna, you wanna, he wanna, she wanna, apa wanna juga nggak akan berubah. Jadi enak banget kan? Atau misalkan aku mau main, mereka mau main bola kaki. They apa? Wanna play football atau soccer. Atau soccer, nggak menjadi masalah. Atau anggap saja Anda mau apa? Kalau Anda mau apa? Atau misalkan kalau Anda praktek, misalkan ada teman kamu, meskipun Anda merasa dia tidak mau makan, Anda praktekkan bahasa Inggris. Do you wanna eat? Atau kalau nggak usah ada do juga, nggak usah pikirkan, nggak usah terlalu membebani Anda. Langsung aja you wanna eat. Yang penting
kalau mau pakai tanda tanya, suara kita naik ya. You wanna eat, kayak gitu ya. Jadi itu adalah secara grammar tentunya kita harus ada do, tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak orang bule juga tidak praktikkan itu setiap hari kok. You wanna eat. Jadi tujuan saya di sini mau encourage you untuk mulai ngomong hari ini. Aku mau mengubah hidup Anda, alright? Jadi you wanna eat, jadi langsung kayak gitu. Kamu mau makan? Yes, I wanna eat, kayak gitu. Atau no, I don't wanna eat. Nah kalau no, tinggal di sini tambah don't aja, alright? I don't wanna eat. Atau kalau misalkan he atau she, tinggal doesn't wanna eat, alright? Jadi tinggal gitu. Sedangkan wanna itu nggak akan berubah sama sekali. Jadi tinggal tambah don't untuk I, you. Nah ini sedikit grammar ya. I, you, we, they. Apalagi? Apalagi ya? Misalnya plural ya. Plural. Sedangkan ini she, he, it dengan singular yang lain, alright? Misalkan cat atau anggap saja Emma atau Charlie kayak gitu, yang singular aja, yang satu orang aja ya. She doesn't wanna eat, alright? Atau Anda misalkan Anda nggak tahu doesn't, Anda bilang she no wanna eat, itu juga udah dimengerti orang loh. Makanya kenapa aku minta kalian ngomong aja dulu, nggak usah terlalu pikir hal-hal yang tidak jelas seperti ini. Ngomong aja dulu, nanti kalian akan lama-lama kalian udah dengerin orang banyak pakai doesn't, otak kita itu akan mudah mencerna semuanya itu. Jadi kita mulai dulu, alright? Anggap saja Anda mau katakan you wanna eat, you wanna go to the market, you wanna go to the mall, atau you wanna buy a new car, kayak gitu nggak menjadi masalah, right? Jadi terserah, kalau Anda mau lakukan sesuatu pakailah kata wanna. Atau misalkan, kok aku bilang are ya. Maksudku adalah misalkan Anda bilang dia nggak mau, tinggal kayak gini. Tinggal dia perempuan atau laki-laki. Kalau dia laki-laki tentunya langsung he doesn't wanna buy a new atau a new car, alright, kayak gitu. Jadi ini tinggal bilang doesn't. Atau misalkan Anda memang belum bisa, karena banyak orang kadang ini nggak bisa, mereka hanya bilang no aja, nggak menjadi masalah. Yang penting dia praktik dulu, nanti ya pada akhirnya dia akan bisa kok. Atau she doesn't wanna buy a new car, alright? Jadi sekali lagi itulah tentang wanna. Sekali lagi seperti yang tadi aku katakan di sini, wanna itu adalah singkatan dari want to, alright? Jadi karena ini adalah singkatan dari want to, aku mau jelaskan sedikit di sini supaya ini clear dan tidak akan ada orang yang tanya lagi ya. Jadi kalau Anda pakai wanna, tidak kita ikutin dengan to lagi. Jadi misalkan I wanna buy a new car. Jadi sesudah wanna ini langsung buy, nggak boleh ada to lagi, alright? Karena ini udah merupakan singkatan dari want to. Sebenarnya kalimat yang kalimat maksudnya kalimat yang secara formalnya itu adalah I want to buy a new car atau a new car. Tetapi karena want to ini udah disingkatkan menjadi wanna, makanya kita nggak boleh tambah to di sini lagi. Kalau tidak akan pendobelan. Jadi kita nggak bisa bilang I wanna to buy. Nah nggak bisa ya, karena nanti kalau kita kembalikan ke yang plural, yang formalnya itu berarti I want to. Jadi double to ya, I want to buy. Nggak boleh itu ya. Jadi I wanna buy a new car, I wanna eat, I wanna read a book, I wanna write a book, I wanna write a song, I wanna drink water, I wanna go to in the market, atau I wanna buy something, alright, I wanna do it, alright, kayak gitu. Jadi langsung saja. Jadi enak kan? Anda bisa praktikkan, kumpulkan banyak sekali kosakata dengan hanya satu skill ini. Atau kalau memang Anda nggak mau pakai wanna, Anda pakai want to, ya udah, I want to buy a car, I want to eat rice, I want to go to the market, atau I wanna go to bukannya Anda mau pakai want to, I want to go to the mall, anggap saja, atau I want to buy a new car. Enak kan? Jadi itu mau pakai want to atau wanna, semuanya bisa, hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan mulai hari ini sebentar Anda praktikkan dengan teman Anda. Hey, you wanna eat? You want to eat?
Jadi bisa pakai salah satunya ya. Anggap saja you want to eat. Hey, you wanna eat? Sorry, Anda mau pakai duluan want to ya. Berarti hey, you want to eat? Jadi hey, you want to eat? Entah dia mau makan atau tidak, you mau praktek kok. Hey, you want to eat? Atau hey, you wanna eat? Atau hey, you wanna buy something? Hey, you wanna go to the market? Hey, you wanna go jogging? Or hey, you wanna read my article? Anda mau membaca artikel saya? Hey, you want to read my new article? Atau hey, you wanna apa lagi ya? Listen to this music? Kayak gini. Anda mau mendengarkan musik ini? Jadi banyak kan? Itu kan sebenarnya pertanyaan, tapi kita nggak mau pakai dua aja karena itu merepotkan. Kita hilangkan dulu. Nanti kalau Anda belajar tentang grammar baru pakai aja nggak masalah. Yang penting Anda bisa dulu, karena boleh juga melakukan hal itu. Jangan kalian mengisolasi teman kalian yang nggak pakai do. Kalian bilang hey kamu salah. Nggak boleh judge orang lain ya, nggak boleh menghakimi orang lain karena kalian juga baru belajar. Semakin kamu menghakimi orang lain, semakin kamu tidak akan bisa bahasa Inggris. Alright, itulah alasannya saya tidak suka menghakimi orang lain kecuali saya diminta. Tapi kalau misalkan kalau Anda murid saya akan minta kamu percaya diri dulu, baru saya mulai koreksi pelan-pelan. Alright, nah itulah bagaimana tips saya supaya Anda bisa cepat lancar atau lebih percaya diri. Kalau Anda buat kesalahan kecil aja saya komentarin, kamu akan menjadi orang yang kerdil, terakhir tidak percaya diri. Alright, that's my advice to you. Alright, jadi kayak gitu. Kayak gitu ya. Aku harap teman-teman udah mengerti. Nah, kalau bentuk past dari sini, ini kita ngomong sedikit bentuk past. Sebelumnya aku udah ngomongin tapi misalkan bagi teman-teman yang belum nonton video ini dia akan berubah menjadi entah wanted atau wanted. Kalau Anda menggunakan aksen Amerika, biasanya kebanyakan T-nya tidak dilafalkan, jadi wanted. Tetapi kalau Anda menggunakan aksen British, untuk mereka kebanyakan lafalkan wanted. Alright, jadi tergantung dari Anda. Jadi kalau wanted ini nggak sama dengan wanna, alright? Karena wanna itu adalah bentuk sekarangnya. Kalau wanted kita harus tetap tambahkan to-nya ya. Misalkan I wanted to go to the mall, right? I wanted to go to the mall, right? Jadi kayak gini. Ini bentuk past-nya. Aku nggak bisa pakai wanna, alright? Tetapi kadang kebanyakan ini juga kesalahan secara grammar, tapi kalau misalkan Anda masih awal nggak usah terlalu pikir grammar dulu. Ini Anda boleh pakai wanna juga nggak menjadi masalah, alright? Meskipun kalau secara benarnya adalah wanted to, alright? Jadi ini kita nggak bisa singkatkan dengan wanna. Tetapi kalau Anda tidak mau pakai bentuk past-nya dulu, Anda masih mau praktekkan dengan wanna, nggak menjadi masalah. Meskipun Anda ngomong tentang bentuk past. Jadi aku mentolerir kesalahan Anda supaya apa? Anda bisa berkembang dulu, alright? Nah, ini aku udah jelaskan. Kayaknya aku nggak akan jelaskan banyak di sini ya. Atau aku kasih contoh lain. She wanted to buy a new car, right? She wanted to buy a new car. Atau you wanted to write a song, alright? Kayak gini. Anda ingin menulis sebuah lagu. Atau they wanted to kill you. Sadis banget ya, mereka ingin membunuh kamu. Alright, kayak gitu. Makanya kalau orang bilang diinginkan, biasanya foto di sini kayak ini orang dicari, orang bilang wanted atau wanted. Nah, kayak gini, diinginkan. Alright, itu bentuk ini sebenarnya bentuk pasifnya, tapi nanti baru kalian belajar. Yang aku minta kalian sekarang adalah mulai praktikan yang wanna atau want to ini ya. Jadi lihat sesuatu, I wanna buy the car. Hey, I wanna have that girl. Anggap saja Anda mau inginkan cewek tersebut. Atau I wanna date you. Alright, aku ingin ngedate Anda atau kencanin Anda gitu ya, pacarin Anda. Jadi Anda ingin apa saja pakai wanna. Dan saya harap teman-teman mengerti. So I wanna thank you
Nah, aku mau berterima kasih kepada Anda. I wanna thank you, Antomo. Do you wanna go to the Great Barrier Reef tomorrow? Nah, ini dia, tapi ini biasanya kalau untuk bentuk future juga warna nggak menjadi masalah, right? So silahkan dipakai. Misalkan kayak karena itu sebenarnya singkatan dari want to, nggak menjadi masalah, right? Atau do you wanna come to the Great Barrier Reef, itu nggak menjadi masalah, right? Jadi gitu. Saya harap teman-teman mengerti. Nah, saya masih ingin jelaskan lebih banyak, tetapi supaya video ini gak panjang dan kalian juga nggak terlalu punya banyak PR untuk dikerjakan, jadi kita sampai di sini saja. Dan saya minta teman-teman yang baru join jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Sekali lagi, ini nama kita ya, supaya teman-teman tidak bingung, karena banyak yang inbox saya juga minta nama kita. Boleh inbox, nggak menjadi masalah, karena saya akan selalu balas. Kursus bahasa Inggris ataupun kalian bisa komentar, aku akan selalu bahas. RBA 100. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga like halaman Facebook kita. Sekali lagi, nama kita adalah Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Untuk nyalakan loncengnya di YouTube sangat gampang. Sesudah Anda pencet subscribe, langsung saja press bellnya di samping atau loncengnya di samping. Kalau untuk Facebook, klik video ini, di atas sini ada nama kita, ada juga loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kita publish video-video menarik kita lainnya. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari saya dan para tutor lain, dan juga kedepannya kita akan buat program yang lebih dahsyat lagi, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968, alright. Jadi ini adalah nomor WA kita. Salah satu program yang sekarang populer adalah Anda hanya bayar 150.000 untuk dapatkan lifetime akses seumur hidup. Anda bisa tanya saya atau para tutor lain seumur hidup. Anda bisa berlatih dengan saya seumur hidup sampai Anda lancar tentunya, alright. Dan aku harap teman-teman pahami video kita kali ini, dan begitu saja. Good luck guys. I was at work and they said, do you want to come to the Great Barrier Reef? And I said, yeah, why not? He just called me at work and said, do you want to go to the Great Barrier Reef tomorrow? I was like, what the hell? What are you talking about? I just want to thank you and Tomo for bringing us out here. Doing something me and Luke would have never done before if it wasn't for you. Thanks for coming, dude. Thanks for paying, man. I was broke as shit before coming here. Like nearly zero in my bank account. But I'll come.